Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai dengan 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menunjukkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sampai meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, saudara, teks yang kita baca adalah teks yang terkenal dengan perselisihan Paulus dengan Barnabas. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Paulus juga memang seorang manusia biasa. Dia juga bisa berselisih dengan sesama manusia. Walaupun dia disebut rasul, tetapi dia tidak terlepas juga dengan keinginan tanda petik keinginan dagingnya, yaitu berselisih dengan Barnabas. Saudara, mengapa Yohanes itu sampai meninggalkan mereka, Yohanes yang disebut Markus dalam teks ini? Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 13 ayat 13, itu menunjukkan bahwa Yohanes Markus ini tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dia mungkin menilai bahwa perjalanan mereka semakin lama semakin meninggalkan Yerusalem. Dan mungkin bagi Markus, penginjilan kepada bangsa-bangsa lain dan semakin luas ke seluruh dunia, itu belum bisa ia dapat terima dengan baik. Apakah pandangannya dia terlampau sempit, atau memang dia mengalami kelelahan dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas memang benar, Markus tidak lagi kerjasama dengan Paulus dalam pemberitaan Injil. Tentunya hal ini membuat tanda petik Paulus menjadi kesal juga begitu ya. Bagaimana kita sudah bekerja sama-sama lalu tiba-tiba untuk melanjutkan perjalanan dia tidak mau jadi ikut gitu. Nah, saudara, bagaimana yang terjadi antara Paulus dan Barnabas ketika mereka melihat kasusnya Markus? Bagi Paulus, memandang Yohanes yang disebut Markus ini sebagai orang yang tidak bisa diandalkan, tidak berkomitmen, dan tidak bisa diajak kerjasama. Paulus dengan tegas langsung menilai Markus demikian. Sementara Barnabas menilainya berbeda. Markus sebagai orang yang harus diberikan kesempatan. Atau dengan kata lain, ayo diajak kembali, siapa tahu mengalami satu perubahan. Dapat disimpulkan bahwa kalau Paulus itu memang bertindak itu berdasarkan pengalaman dan logika, sedangkan Barnabas bertindak berdasarkan kasih, pengampunan, dan tali persaudaraan. Saudara, memang berbeda sekali kedua orang ini memandang Markus. Namun, satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa pemberitaan Injil tetap berjalan. Walaupun Barnabas dan Markus ke tempat yang lain, dan Paulus juga dan Silas ke tempat yang lain, tetapi yang jelas pemberitaan Injil tetap terus tersebar. Saudara, di sini yang menjadi, boleh saya bilang sih, nilai positif yang luar biasa ya. Bahwa walaupun Barnabas dan Paulus itu bertengkar, tidak sependapat, namun pelayanan mereka tetap berlangsung. Berbeda sekali saudara, yang seringkali kita hadapi ya, dalam pelayanan gereja maupun dalam tempat yang lain, bahwa ketika kita sudah berselisih, apalagi sudah berpisah, maka apa yang telah kita bangun itu menjadi gagal atau boleh dikatakan hilang begitu saja. Nah, bagaimana akhirnya Paulus dapat menerima Markus? Saudara, seiring dan waktu diperlukan kedewasaan rohani, dan Markus pun mengalami satu perubahan dalam pelayanannya dan dia menjadi penulis Injil Markus.
Dan Paulus dapat menerima pelayanan Markus, artinya dia mengalami satu perspektif yang berubah terhadap Markus, yang mungkin tanda petik dulu dikecilkan atau boleh dibilang ya tidak berguna begitu ya. Tetapi setelah Markus mengalami perubahan, maka Paulus pun mengalami perubahan. Dalam catatan Kolose pasal 4 ayat yang ke-10, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Kemenakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan yang lebih jelas lagi dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Finally, Paulus dapat menerima Markus dalam pelayanannya, dan pandangannya pun menjadi berubah terhadap Markus. Oleh karena itu, saudara, wajar kita mengalami perselisihan, apakah di rumah tangga, dengan saudara, dalam pelayanan. Tetapi yang harus diingat adalah tetap menjalin, boleh dibilang menjalin tali persaudaraan tersebut. Jangan sampai putus, jangan sampai kandas. Kalau memang ada project, kalau memang ada pelayanan yang sedang dikerjakan, jangan hal itu juga menjadi terbengkalai ataupun akhirnya menjadi hancur. Dan diperlukan kedewasaan rohani bagi kita untuk bisa menerima satu dengan yang lainnya. Dan saya yakin percaya, ketika kita mengalami namanya satu perubahan, pertumbuhan di dalam Kristus, maka perselisihan itu akan berakhir. Dan yang terjadi adalah keindahan di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.